Inilah kisah klasik abadi, kesombongan dan prasangka. Meski sudah lewat 2 abad, kisah ini masih terus menginspirasi banyak penonton lewat pemikiran realistis tentang cinta dan keluarga, serta ketajamannya dalam menyingkap kelemahan manusia. Kisah mereka bermula dari sebuah pesta dansa. Malam itu sangat meriah, irama musik mengalun ceria, para tamu berdansa berpasangan dengan anggun. Saat itu 3 tamu istimewa masuk dari pintu utama dan langsung menyedot perhatian seluruh ruangan. Mereka adalah Darcy, Bingley, dan adik perempuan Bingley. Dibandingkan dengan Bingley yang hangat dan ramah, Darcy terlihat seperti orang asing di tengah keramaian. Meski ia tampan dan memiliki setengah wilayah Derbyshire, sikapnya yang dingin dan sombong membuat semua orang enggan mendekat. Ibu Elizabeth tak bisa menahan diri untuk menyeret anak-anak perempuannya dan memperkenalkan diri dengan ramah. Sesuai harapan, Bingley langsung terpikat pada si sulung Jane. Jane yang anggun sangat menonjol di antara kerumunan, dan Bingley yang humoris, berwawasan luas, serta sopan santun tinggi, tampak begitu cocok dengan Jane. Keduanya saling tertarik sejak pandangan pertama. Sementara itu Darcy tetap dingin dan tanpa ekspresi. Ia tak minum, tak berbincang, dan menolak ajakan Elizabeth untuk berdansa dengan kasar. Bingley sempat ingin menjodohkan Darcy dengan Elizabeth, tapi Darcy malah berkata bahwa Elizabeth biasa saja, tidak cukup cantik untuk menarik perhatiannya. Tanpa sengaja, Elizabeth mendengar ucapan itu. Ia hanya bisa tersenyum seolah tidak peduli. Namun saat itu juga rasa simpati pada Darcy sirna. Saat pembicaraan menyentuh soal apa yang bisa membangkitkan cinta, Elizabeth dengan penuh makna menjawab, bahkan jika wajahnya lumayan pun tidak cukup. Ucapan ini tak hanya menyindir Darcy yang bicara buruk di belakang, tetapi juga mengisyaratkan bahwa ia sudah kehilangan hatinya. Namun yang tidak diketahui Elizabeth adalah bahwa sepanjang malam, tatapan Darcy terus mengikutinya. Gadis itu punya sorot mata yang bangga, tak ada sedikit pun rayuan atau kepura-puraan. Ia seperti bunga bakung liar yang tumbuh bebas, jauh berbeda dari mawar-mawar rumah kaca yang lemah gemulai. Darcy boleh saja berkata ia tak peduli, tapi ia tak bisa mengendalikan degup jantungnya sendiri. Malam itu, 2 saudari bicara dari hati ke hati. Elizabeth berkata ia takkan pernah menikah karena uang. Ia hanya akan menikah demi cinta sejati dan mungkin akan tetap lajang seumur hidup. Sementara Jane menyukai Bingley, tapi tak tahu bagaimana perasaan Bingley terhadapnya. Tak disangka, keesokan harinya Jane menerima surat undangan makan malam dari adik perempuan Bingley. Isyarat ini sangat jelas, membuat seluruh keluarga bersukacita, terutama sang ibu. Dari 5 putri, Jane adalah yang paling cantik dan kini datang pria kaya, baik, dan jatuh cinta. Sang ibu jelas berniat menjadikannya menantu. Saat itu, hujan mulai turun dan sang ibu mendapatkan ide licik. Ia menyuruh Jane naik kuda, bukan kereta. Akibatnya, Jane kehujanan dan jatuh sakit. Ia tak bisa pulang dan harus beristirahat di rumah keluarga Bingley. Ibu mereka senang bukan main, sama sekali tidak memedulikan kondisi kesehatan anaknya. Elizabeth tak bisa menyalahkan ibunya, tapi karena tak ada kuda dan kereta, ia memilih berjalan kaki demi menjenguk sang kakak. Begitu tiba di rumah Bingley, ia langsung berpapasan dengan Darcy dan adik perempuan Bingley di ruang depan. Melihat Elizabeth datang, Darcy tampak gugup, tapi kali ini nadanya jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Bahkan karena terlalu fokus menatap punggung Elizabeth, ia tak mendengar ejekan dari adik Bingley yang menyindir pakaian Elizabeth penuh lumpur. Melihat kakaknya sudah jauh lebih baik, Bingley pun meminta Jane untuk tetap tinggal hingga sembuh total. Ini membuat Elizabeth sedikit terhibur. Akhirnya Elizabeth pun tinggal sementara di rumah itu. Selama tinggal di sana, ia mulai menyadari bahwa adik Bingley menyukai Darcy. Entah terus mengelilinginya atau sengaja mencari bahan pembicaraan, adik perempuan Bingley tampak sangat berusaha menarik perhatian Darcy. Namun, Darcy sendiri terlihat sangat tidak sabar. Anehnya, ketika ia menatap Elizabeth, pandangannya justru penuh dengan ketulusan dan harapan. Adik Bingley mengajak Elizabeth berjalan-jalan dan terus-menerus membujuk Darcy untuk ikut. Darcy langsung menolak dan bahkan menyindir bahwa mereka berdua mungkin hanya ingin memamerkan keanggunan. Kalau memang begitu, katanya, lebih baik duduk dan mengamati saja. Ucapan Darcy membuat Elizabeth agak tersinggung. Ia pun dengan nada menyindir berkata bahwa Darcy terlalu sombong, lalu bertanya apakah kesombongan itu kelemahan atau kelebihan. Darcy menjawab, tergantung. Tapi jika ada orang yang menyinggungku, aku tidak akan pernah melupakannya. Elizabeth tertawa, kalau begitu sepertinya aku tidak bisa lagi mengejek Tuan Darcy. Ucapan ini membuat Darcy tak lagi bisa fokus menulis. Hari kepulangan tiba. Saat Elizabeth hendak naik kereta kuda, ia terkejut saat tangannya tiba-tiba digenggam lembut oleh Darcy. Ia terdiam, tak tahu harus berkata apa. Hatinya pun berdebar karena sentuhan singkat namun penuh makna itu. Malam itu, keluarga Elizabeth kedatangan tamu tak diundang. Karena 5 bersaudara itu semuanya perempuan dan tak memiliki saudara laki-laki, sesuai hukum Inggris saat itu, seluruh warisan keluarga akan jatuh ke tangan sepupu laki-laki mereka jika sang ayah meninggal dunia. Bahkan ia bisa mengusir mereka semua dari rumah jika mau. Celakanya, sepupu itu adalah seseorang yang sangat menjengkelkan, suka sok penting dan berbicara panjang lebar tanpa henti. Seluruh keluarga Elizabeth tak menyukainya, tapi karena statusnya sebagai ahli waris, mereka pun berusaha bersikap ramah. Namun Elizabeth tidak peduli. Ia tidak tertarik berpura-pura. Ia bahkan langsung menyindir kepalsuan dan kelakuan sok suci sepupunya. Ternyata tujuan kedatangan sang sepupu adalah untuk memilih salah satu dari kelima saudari itu sebagai istri, agar warisan keluarga tetap berada di tangan keluarga sendiri. Menurutnya, ini adalah bentuk kompensasi dan juga kebaikan hati. Awalnya ia melirik Jane, si kakak sulung, tapi begitu tahu Jane sudah menyukai orang lain, ia langsung mengincar Elizabeth. Ibunya pun sangat mendukung rencana ini. Tak lama kemudian, Bingley akan mengadakan pesta
pesta dansa di rumahnya. Suatu hari kelima saudari itu pergi ke kota untuk membeli pita pesta. Di tengah jalan mereka tak sengaja bertemu dengan seorang perwira militer. Perwira itu tinggi, tampan, sangat dermawan dan penuh humor. Semua gadis terpikat olehnya, termasuk Elizabeth. Mereka pun berjalan bersama sambil bercakap-cakap. Saat melintasi sebuah sungai, mereka melihat Bingley dan Darcy berdiri di seberang. Bingley dengan ramah mengundang sang perwira untuk datang ke pesta. Tetapi Darcy terlihat tidak senang dan langsung pergi begitu melihatnya. Elizabeth merasa heran, apa sebenarnya yang terjadi antara Darcy dan perwira itu. Setelah Darcy pergi, Elizabeth mencoba menyelidiki, dan sang perwira akhirnya bercerita. Ternyata ayahnya dulu adalah pengurus rumah tangga keluarga Darcy, dan ayah Darcy sangat menyayanginya, menganggapnya seperti anak sendiri. Malam pesta dansa pun tiba. Melihat Elizabeth yang begitu cantik, Darcy akhirnya memberanikan diri mengajak Elizabeth untuk berdansa dengannya. May I have the next dance, Miss Elizabeth? May. Elizabeth jadi sangat kesal. Karena gugup, ia malah menyetujui ajakan berdansa dari Darcy. Awalnya ia ingin menyelesaikan dansa itu dalam diam, tapi kemudian berpikir bahwa ini kesempatan bagus untuk menghadapi Darcy secara langsung. Begitu membuka mulut, Elizabeth langsung menyalahkan Darcy atas semua masalah. Nada bicara dan sindirannya membuat Darcy kesal. Mereka berdua pun berhenti berdansa dan saling menatap tajam satu sama lain. Tapi di tengah ketegangan itu, ada juga kelembutan yang tersembunyi, membuat keduanya merasa bingung akan perasaan masing-masing. Sementara itu, sepupu Elizabeth menyadari keberadaan Darcy di pesta. Karena Lady Catherine de Bourgh, bibi Darcy, adalah pelindungnya, ia merasa perlu bersikap sangat hormat. Tapi di mata orang lain, tubuhnya yang kecil dan sikapnya yang berlebihan justru terlihat sangat lucu dan memalukan. Selain Jane dan Elizabeth, seluruh keluarga mereka berperilaku sangat memalukan di pesta. Sang ibu mabuk, adik-adiknya menggoda para bangsawan, seolah-olah mereka semua memang datang ke pesta untuk mempermalukan diri sendiri. Tingkah mereka semua dilihat oleh adik Bingley dan Darcy. Tapi Bingley tak mempermasalahkan semua itu karena perhatiannya hanya tertuju pada Jane. Jane juga menyukai Bingley, tapi karena ia pemalu dan pendiam, ia tak bisa mengungkapkan perasaannya. Orang lain pun menyangka bahwa Jane hanya mempermainkan perasaan Bingley. Adik perempuan Bingley, yang merasa lebih unggul secara darah dan status, sangat memandang rendah keluarga Elizabeth. Saat Darcy kembali ke rumah untuk menjenguk adiknya, ia memaksa Bingley ikut pergi ke London, menjauhkan dirinya dari Jane. Ia bahkan menulis surat pada Jane, menyuruhnya untuk segera melupakan Bingley. Karena Jane tak pernah mengungkapkan perasaannya secara jelas, Bingley pun menjadi bingung dan akhirnya meninggalkan kota dengan kecewa. Di sisi lain, sepupu Elizabeth juga tak tinggal diam. Suatu pagi, saat sarapan, ia menyuruh semua orang pergi. Lalu dengan membawa setangkai bunga liar dari pinggir jalan, ia berlutut dan melamar Elizabeth. Elizabeth sama sekali tidak tersentuh, dengan serius dan tegas, ia menolaknya. Bagi orang yang menguping, penolakan itu terdengar seperti penghinaan besar. Ibunya yang marah pun mengejar Elizabeth dan memaksanya menerima lamaran itu. Jika tidak, maka mereka akan putus hubungan sebagai ibu dan anak. Tapi Elizabeth tetap bersikeras menolak. Akhirnya, sang ibu pun meminta bantuan ayahnya. Sang ayah yang memahami putrinya berkata, "Hari ini kau memang harus memutuskan hubungan dengan salah satu orang tuamu. Jika kau menikah dengan sepupumu, maka aku tak akan lagi menganggapmu sebagai putriku. Ibumu mungkin akan memutuskan hubungan denganmu jika kamu menolak menikahinya, tapi jika kamu menerimanya, maka aku yang akan memutuskan hubungan denganmu." Ucapan itu hampir saja membuat sang ibu muntah darah karena marah. Pada akhirnya, sang ibu terpaksa menyerah dan membiarkan putrinya memiliki kebebasan untuk menentukan pernikahannya sendiri. Dengan urusan pribadinya yang telah selesai, Elizabeth mulai fokus membantu sang kakak merebut kembali cintanya. Ia yakin bahwa perasaan Bingley terhadap sang kakak adalah tulus, maka ia membantunya berkemas dan mendorongnya untuk pergi ke London demi memperjuangkan cinta itu. Elizabeth percaya bahwa jika Bingley tahu Jane mengejarnya ke London, ia pasti akan mencarinya kembali. Begitulah, Jane meninggalkan desa kecil mereka dan kehidupan pun kembali tenang. Elizabeth duduk di atas ayunan, memejamkan mata dan mengingat kembali malam pesta dansa itu. Ia masih bisa merasakan hangatnya sentuhan jari pria itu, namun ketika membuka mata, semuanya seperti mimpi semalam saja. Suatu hari sahabatnya datang dan memberi kabar mengejutkan. "Aku akan menikah dengan sepupumu." Elizabeth sangat terkejut. Menurutnya sepupunya adalah pria yang absurd dan sahabatnya pasti tidak akan bahagia. Tapi sahabatnya justru merasa cukup puas. Sebagai perempuan berusia 27 tahun, ia merasa mendapatkan rumah yang nyaman sudah lebih dari cukup. Ia tidak menuntut cinta yang ideal seperti yang diidamkan Elizabeth. Menatap kepergian sahabatnya, hati Elizabeth dipenuhi dengan kontradiksi dan kebingungan. Ia berharap perempuan tidak menikah hanya demi uang dan kenyamanan tanpa cinta. Tapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa ia hanya bisa mempertahankan prinsip untuk dirinya sendiri dan tak bisa memaksakan pandangan itu kepada orang lain. Tak lama setelah itu, Elizabeth menerima undangan dari pasangan pengantin baru dan pergi mengunjungi mereka. Kebetulan saat itu Lady Catherine de Bourgh, sang pelindung sepupunya, mengadakan jamuan makan malam. Di sana, Elizabeth kembali bertemu dengan Darcy. Secara logika, pertemuan itu wajar karena Darcy memang keponakan Lady Catherine. Tapi tetap saja, saat mata mereka saling bertemu, kejutan tak bisa disembunyikan. Lady Catherine adalah wanita anggun namun sangat arogan. Saat makan malam, ia melihat Darcy berbincang beberapa saat dengan Elizabeth dan langsung menyela dengan kasar. Ia menyerang Elizabeth dengan rentetan pertanyaan tajam tentang latar belakang pendidikannya dan alasan mengikuti berbagai perkenalan. Elizabeth tetap tenang dan menjawab dengan sikap bermartabat, namun Lady Catherine semakin menjadi
jadi-jadi. Tak tahan lagi, Elizabeth membalas dengan ketegasan. Lady Catherine sangat terkejut, semua orang biasanya menuruti kehendaknya. Tapi kali ini, gadis dari keluarga biasa ini tidak tunduk pada kekuasaannya. Keteguhan dan pengendalian diri Elizabeth itu diam-diam disaksikan oleh Darcy dan membekas di hatinya. Setelah makan malam, Lady Catherine meminta Elizabeth bermain piano. Meski tidak terlalu mahir, Elizabeth akhirnya duduk dan mencoba memainkan sebuah lagu karena tekanan suasana. Saat itu, Darcy datang dan berdiri di dekat piano, lalu membisikkan sesuatu. Ia berkata bahwa alasan ia tidak berdansa dengannya saat pertama kali bertemu bukan karena meremehkan, tapi karena dirinya memang pendiam dan sulit berbicara dengan orang asing. Elizabeth menjawab dengan makna ganda, menyarankan agar ia lebih sering mendengarkan nasihat bibinya. Keesokan harinya, Darcy tiba-tiba datang berkunjung. Ia tampak canggung dan bingung harus berkata apa. Setelah ragu-ragu cukup lama, yang keluar dari mulutnya hanyalah, "Rumah ini cukup indah." This is a charming house. Elizabeth merespons dengan sopan dan berniat mengajaknya mengobrol lebih lanjut. Namun sayangnya, saat itu sepupunya dan istrinya keburu pulang, dan Darcy pun buru-buru pergi, meninggalkan Elizabeth yang kebingungan. Sebenarnya setelah beberapa hari bersama, hubungan mereka sudah mulai mencair. Namun sebuah komentar tak sengaja dari teman Darcy kembali memanaskan suasana. Elizabeth baru tahu bahwa Darcy lah yang menjadi dalang di balik kegagalan hubungan antara Jane dan Bingley. Alasannya karena Darcy merasa bahwa keluarga mereka tidak cukup pantas secara status sosial. Mendengar itu, Elizabeth marah bukan main. Ia merasa harga diri keluarganya dihina dan kecewa luar biasa. Tak mampu menahan emosi, Elizabeth berlari keluar kapel dalam hujan lebat. Di sebuah sudut bangunan, ia berteduh. Tak disangka, Darcy pun menyusulnya dalam hujan. Darcy mengatakan bahwa ia datang hanya untuk bertemu dengannya. Ia mengaku bahwa dulu ia sempat ragu karena pertimbangan logika dan keluarga, sehingga tak pernah mengungkapkan perasaannya. Tapi sekarang, ia bersedia melupakan semuanya dan memintanya menikah dengannya. Namun, Elizabeth menolaknya mentah-mentah. Ucapan Darcy malah menorehkan luka pada harga dirinya. "Kau bilang kau menyukaiku, tapi itu bertentangan dengan akal sehatmu. Kau bahkan menghina latar belakang keluargaku," serunya penuh kemarahan. Elizabeth kemudian mengungkit soal perpisahan Jane dan Bingley. Darcy tidak menyangkal dan mengatakan bahwa menurutnya hubungan itu hanya akan menjadi pernikahan penuh perhitungan tanpa cinta yang sejati. Elizabeth semakin marah karena merasa seluruh keluarganya dihina. Lalu ia membahas soal perwira yang dulu bekerja untuk keluarga Darcy. Ia ingin tahu apakah benar Darcy mengkhianatinya juga. Darcy sudah terlalu marah untuk menjawab lebih jauh. Pertengkaran pun tak terelakkan. Dua hati yang sama-sama keras kepala dan penuh kesombongan akhirnya pecah dalam pertengkaran yang menyakitkan. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Darcy mengirimkan sebuah surat. Dalam surat itu ia menjelaskan semuanya. Ternyata, setelah ayah Darcy wafat, sang perwira sendiri yang menolak warisan beasiswa dari keluarga mereka. Tapi kemudian ia meminta uang pengganti sebesar 30.000 pound sterling, dan dalam hitungan minggu ia menghabiskannya untuk hidup foya-foya. Ia adalah penipu dan pembohong, bahkan pernah mencoba menipu adik perempuan Darcy. Soal memisahkan Jane dan Bingley, Darcy menjelaskan bahwa sebagai sahabat Bingley, ia merasa bertanggung jawab untuk memberikan peringatan itu. Elizabeth pun membaca surat penjelasan Darcy berulang kali tanpa sadar. Barulah saat itu ia menyadari bahwa dirinya telah salah paham terhadap Darcy. He came back to see us last summer, at which point he declared passionate love for my sister, whom he tried to persuade to elope with him. Selama ini, ia menganggap Darcy sombong dan kasar, tapi bukankah ia sendiri juga telah penuh prasangka terhadapnya? Tak lama kemudian, Elizabeth kembali ke rumah dengan lesu. Saat itu paman dan bibinya juga baru saja mengantarkan Jane pulang dari London. Paman tidak tahu bagaimana harus memberitahukan bahwa justru karena sikap keluarga mereka yang sembrono, Bingley akhirnya mengurungkan niatnya. Di sisi lain, dua adik perempuan Elizabeth masih saja bersikap sembrono dan menggila, setiap hari ribut ingin menemui para perwira muda dari milisi, dan sang ibu hanya memanjakan mereka tanpa menghiraukan dampaknya. Elizabeth memohon kepada ayahnya agar turun tangan menghentikan kelakuan adik-adiknya, karena jika dibiarkan, hal ini akan mencoreng nama baik seluruh keluarga. Namun sang ayah hanya menanggapinya dengan tawa ringan. Elizabeth pun merasa sangat kecewa dan putus asa. Ia lalu memutuskan untuk ikut bepergian bersama paman dan bibinya demi menenangkan pikiran. Jika tidak bisa mengubah orang lain, setidaknya biarkan keindahan alam menyembuhkan hati yang lelah. Saat berdiri di tebing dan menatap kejauhan, angin lembah menerbangkan rok panjangnya, seolah ikut menggambarkan kekacauan dan getir dalam hatinya. Tepat ketika ia berpikir tak akan pernah bertemu lagi dengan Darcy, sang paman menyarankan untuk mampir ke kediaman keluarga Darcy. Awalnya Elizabeth ingin menolak secara spontan, tapi pamannya meyakinkannya. Orang kaya seperti mereka jarang ada di rumah, akhirnya mereka tetap pergi ke sana. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh pemandangan indah, langit biru, air jernih, dan pepohonan hijau yang mengelilingi rumah mewah bak istana. Melihat kemegahan rumah itu, Elizabeth hanya bisa tertawa pahit, tempat ini nyaris menjadi rumahnya sendiri.
Pelayan mengatakan bahwa Tuan Darcy sedang tidak di rumah, namun mereka diperbolehkan masuk untuk berkeliling karena tempat itu memang terbuka untuk umum. Elizabeth berjalan menyusuri ruang pameran yang dipenuhi karya seni dan benda-benda antik. Ia begitu terpesona hingga terpaku lama menatap karya-karya itu. Dalam hati, ia memikirkan bahwa dulu ia hampir menjadi nyonya rumah di sini. Perasaan di hatinya bercampur aduk antara penyesalan dan kagum. Kini, pandangannya terhadap Darcy telah berubah total. Ia tak hanya bersyukur karena perhatian Darcy, tapi juga menghormati kepribadiannya. Seandainya dulu tidak ada kesalahpahaman, hubungan mereka bisa saja sangat berbeda. Tiba-tiba, suara musik piano terdengar dari kejauhan. Elizabeth secara refleks berjalan mendekat. Ia mengira yang sedang bermain adalah adik perempuan Darcy, namun ternyata Darcy sendiri juga ada di sana, dan melihat Elizabeth sedang mengintip dari jauh, Elizabeth gugup dan langsung melarikan diri. Darcy pun segera menyusul dan mengatakan bahwa ia mengira Elizabeth tidak tahu dirinya ada di rumah. Keduanya tidak tahu harus membicarakan apa dan suasana jadi canggung. Darcy menawarkan untuk mengantar mereka kembali, namun Elizabeth tersenyum menolak. Sesampainya di penginapan, Elizabeth baru tahu bahwa Darcy telah datang secara khusus untuk mengundang mereka makan malam keesokan harinya. Melihat paman dan bibinya sangat terkesan dengan Darcy, Elizabeth dalam hati merasa senang. Keesokan harinya mereka kembali mengunjungi kediaman Darcy, dan kali ini Elizabeth dan Darcy bertemu kembali sebagai pribadi yang telah membuang jauh-jauh kesombongan dan prasangka masing-masing. Adik perempuan Darcy juga sangat ramah terhadap Elizabeth, seakan menyambut calon kakak iparnya. Namun kedamaian itu hanya berlangsung sejenak. Saat malam tiba, sebuah surat datang dan menghancurkan segalanya. Ternyata sang perwira yang pernah dikritik Darcy telah membawa kabur adik perempuan Elizabeth, dan kabarnya mereka telah kabur bersama. Jika hal ini benar, maka itu akan menjadi skandal besar yang menghancurkan nama baik seluruh keluarga mereka. Dengan situasi keluarga seperti ini, Elizabeth sadar bahwa hubungannya dengan Darcy mungkin telah benar-benar berakhir. Saat malam itu tiba, sang paman segera membatalkan perjalanan dan bergegas kembali ke London bersama ayah Elizabeth untuk mencari sang adik. Elizabeth pulang dengan hati hancur, mencoba menenangkan ibunya yang begitu marah dan kecewa, sampai-sampai hanya bisa berbaring tak berdaya. Semua orang di rumah tahu bahwa nama keluarga mereka sudah tercoreng, dan kemungkinan besar tidak ada lagi pria yang mau menikahi anak-anak perempuan mereka. Namun dalam keputusasaan, sebuah keajaiban terjadi. Sang paman mengirim surat kepada ayah Elizabeth. Adik mereka telah ditemukan dan bahkan sudah menikah dengan si perwira. Mendengar kabar ini, ibu Elizabeth langsung melonjak gembira dari tempat tidur. Tanpa mencuci muka atau merapikan diri, ia langsung berlari ke rumah tetangga menyebarkan kabar bahagia itu. Ayah Elizabeth merasa pasti pamannya telah memberikan uang dalam jumlah besar kepada si perwira agar pernikahan itu terjadi. Namun saat sang adik kembali ke rumah, barulah Elizabeth tahu bahwa semua ini adalah hasil usaha Darcy. Dialah yang bersusah payah mencari tahu keberadaan adiknya, bahkan mengatur dan membiayai pernikahan itu, termasuk memberikan tunjangan hidup dalam jumlah besar. Elizabeth mendengarnya diam-diam dan hatinya dipenuhi berbagai perasaan, kagum, haru, dan bersalah. Mr. Darcy was at your wedding. He was the one that discovered us. He paid for the wedding. Wickham's commissioner. It's everything. Tak lama setelah itu, Darcy datang bersama Bingley untuk mengunjungi keluarga mereka. Begitu mendengar kabar itu, semua perempuan di rumah langsung panik. Elizabeth buru-buru menyuruh adik-adiknya merapikan rumah agar tak terlihat kacau. Ketika Darcy dan Bingley tiba di depan pintu, rumah itu sudah tampak rapi dan tenang. Bingley secara khusus datang untuk bertemu Jane. Ia meminta waktu sendiri dengannya, dan setelah semua orang pergi, ia berlutut dan melamarnya. Jane begitu tersentuh dan menerima lamarannya dengan bahagia. Setelah semua perjuangan dan rintangan, akhirnya pasangan yang ditakdirkan itu bisa bersatu. Melihat sang kakak dipenuhi kebahagiaan, Elizabeth ikut senang, namun hatinya juga merasa sepi karena orang yang ia nantikan tidak datang. Malam itu pun menjadi sepi. Namun larut malam, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Yang datang ternyata adalah Lady Catherine yang terhormat. Dengan wajah masam, ia menyatakan ingin berbicara empat mata dengan Elizabeth. Begitu pembicaraan dimulai, ia langsung melontarkan caci maki dan penghinaan. Menurutnya, keluarga Elizabeth hanyalah rakyat jelata yang rendah derajat. Bahkan pernah muncul skandal kaburnya adik perempuan mereka. Ia bersikeras menolak keponakannya Darcy mencoreng nama keluarga dengan menikahi wanita seperti itu. Ia meminta Elizabeth menjauhi Darcy, namun Elizabeth sama sekali tidak gentar. Ia dengan tegas menolak permintaan Lady Catherine, bahkan dengan sopan namun dingin mengusirnya dari rumah. Malam itu Elizabeth tidak bisa tidur. Keesokan paginya, saat hari belum sepenuhnya terang, ia keluar rumah dan berjalan sendirian di ladang. Di tengah kesunyian, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki lembut dari kejauhan. Seorang pria muncul dari balik kabut pagi, rambutnya basah oleh embun, bajunya setengah terbuka. Ternyata niat Lady Catherine untuk memisahkan mereka justru membuat keduanya menyadari perasaan satu sama lain. Kali ini, pria yang dahulu begitu sombong itu melepaskan seluruh kesombongannya, datang dalam kerendahan hati untuk mencari cinta sejatinya. Elizabeth yang selama ini diliputi prasangka, kini juga merasa bersalah. Ia pun menyingkirkan prasangkanya dan dengan tulus berterima kasih atas semua yang telah Darcy lakukan untuk keluarganya. Keduanya saling memandang cukup lama. Darcy pun pelan-pelan berkata, "Aku tidak tahu apakah tiket lamaku masih bisa menaiki kapalmu yang sudah rusak." Tidak cocok ya. Maaf, maksudku, jika engkau menolak, aku tak akan mengganggumu lagi. Tapi jika engkau menerima, maka kita tak akan pernah berpisah lagi. You have bewitched me, body and soul, and I love you. I never wish to be parted from this day.
Di bawah cahaya mentari pagi, Elizabeth menggenggam tangan Darcy dan memberinya ciuman yang dalam. Well then. Your hands are cold. Tatapan matanya yang penuh cinta adalah jawaban terbaik dari semua kata-kata. Setelah itu, Elizabeth menceritakan semuanya kepada sang ayah. Ayahnya memperingatkan bahwa Darcy adalah pria yang keras kepala dan pernikahan dengan orang seperti itu belum tentu membawa kebahagiaan. Namun, jika Elizabeth yakin dengan pilihannya, maka sang ayah tidak akan menentangnya. Elizabeth pun menjelaskan seluruh kejadian yang telah terjadi, dan setelah mendengar kebenaran, sang ayah pun tampak lega. Akhirnya, Elizabeth menjadi istri tua Darcy. Keduanya mendapatkan cinta yang selama ini mereka idamkan, dan setiap malam selalu berbagi kasih dalam kebahagiaan. Film ini berjudul Pride and Prejudice, karya sutradara Joe Wright, dibintangi oleh Keira Knightley dan Matthew Macfadyen yang dirilis pada tahun 2005. Film ini diadaptasi dari novel klasik karya Jane Austen dengan judul yang sama. Elizabeth awalnya jatuh cinta pada Darcy saat pertama bertemu. Namun, karena tak memahami kepribadian Darcy yang sebenarnya, ia mengira Darcy adalah pria yang angkuh dan tidak ramah. Ditambah dengan serangkaian kesalahpahaman, prasangka Elizabeth terhadap Darcy pun semakin dalam. Maka, saat Darcy akhirnya menyatakan cintanya dengan jujur, Elizabeth malah menolaknya dengan kata-kata yang sangat menusuk hati. Beruntung, Darcy adalah pria sejati yang tulus. Setelah mengetahui bahwa semua hanya kesalahpahaman, ia tidak marah. Sebaliknya, ia mencoba menjelaskan semuanya secara langsung. Namun saat itu Elizabeth merasa malu, dan Darcy yang pernah ditolak tak lagi berani melangkah lebih jauh. Meski keduanya saling mencintai, hubungan mereka sempat berada di ujung jalan. Namun, dua orang yang benar-benar saling mencintai tidak akan mudah terpisah. Selama masih ada secercah harapan, mereka pasti akan mengejarnya hingga akhir. Dan Darcy, yang begitu teguh dalam perasaannya, langsung datang ke rumah Elizabeth, bahkan tanpa sempat merapikan pakaian demi menemui wanita yang dicintainya. Karena itulah mereka tidak saling melewatkan satu sama lain. Dalam cinta, musuh terbesar bukanlah pengkhianatan, melainkan kurangnya komunikasi. Banyak kesalahpahaman muncul karena kita hanya melihat dari sudut pandang sendiri, meyakini bahwa diri kita paling benar. Padahal semua bisa selesai dengan beberapa kalimat penjelasan. Filsuf Arthur Schopenhauer pernah berkata, yang menghalangi manusia menemukan kebenaran bukanlah kekurangan logika atau ilusi, melainkan prasangka yang telah lama tertanam. Prasangka ibarat cermin yang bengkok, yang memantulkan dunia dengan wujud yang tidak lagi murni. Misalnya, karena prasangka terhadap suatu tempat, kita bisa menyimpulkan semua orang di sana kasar dan tak beradab. Pemikiran semacam itu tidak hanya menjauhkan kita dari kebenaran, tapi juga memperbesar diskriminasi dan kesalahpahaman. Prasangka membuat hati menjadi sempit, kehilangan kemampuan untuk memahami dan memaafkan. Ia lahir dari ketidaktahuan, dan justru lebih berbahaya dari kebodohan. Orang yang penuh prasangka bisa jadi begitu arogan, hingga tidak melihat gunung di depan mata, atau justru menjadi rendah diri dan merasa tak pantas dicintai. Padahal, baik kesombongan maupun rasa rendah diri, keduanya adalah rintangan dalam pertumbuhan pribadi. Walau semua orang membenci prasangka, nyatanya hampir semua orang memilikinya. Namun punya prasangka bukanlah aib. Yang menjadi masalah adalah ketika kita enggan mendengarkan dan memperbaiki pandangan kita sendiri. Lepaskan ego, buanglah prasangka, maka hati akan seluas semesta. Dunia ini penuh warna, beraneka rupa, dan ragam cara hidup. Jika hati kita dipenuhi prasangka, maka pandangan kita akan makin sempit dan akhirnya bisa melumpuhkan nalar. Hanya mereka yang bisa berdiri di tempat tinggi, menerima segala keindahan dan ketidaksempurnaan, yang mampu menyadari betapa uniknya setiap sudut kehidupan. Baik, itulah cerita film kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.